Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan kebahagiaan yang tiada henti. Amin ya robbal alamin. Di episode sebelumnya, kita telah menyaksikan sebuah kisah penuh teka-teki dan misteri, ketika seorang kakek tua tersesat di hutan belantara. Saat menyusuri aliran sungai yang deras, ia menemukan dua bayi kembar yang tergeletak di tengah bebatuan sungai. Namun, saat hendak mengangkat bayi-bayi itu, ia dihadang oleh 7 ekor buaya putih yang seolah menjaga mereka. Dalam kebimbangannya, sang kakek memutuskan untuk mempercayakan bayi-bayi itu kepada alam semesta, karena sebuah mimpi memperingatkannya bahwa membawa bayi-bayi tersebut ke desa akan membawa malapetaka. Hari ini, kita akan melanjutkan kisah penuh misteri ini. Bagaimana nasib bayi kembar itu? Apa yang sebenarnya terjadi di desa setelah mereka ditinggalkan? Dan bagaimana peran alam semesta dalam menjaga dua bayi tersebut? Kisah kali ini akan menguak lebih dalam hubungan antara bayi kembar, buaya putih, dan takdir desa yang bergejolak. Jangan lewatkan detik-detik menegangkan dan penuh kejutan yang akan kita bahas di episode terakhir ini. Jadi, tetap di sini bersama kami, dan jangan lupa tulis di kolom komentar dari mana asal daerah kalian semua, supaya tambah akrab ya. Oke, langsung saja. Kita mulai. Selamat mendengarkan. Senja mulai merayap di atas hutan lebat yang tak terjamah. Udara terasa dingin, dan angin yang berhembus pelan menyapu pepohonan yang hampir tenggelam dalam bayang-bayang malam. Kakek tua itu, dengan rambut putih dan tubuh ringkih yang sudah termakan waktu, melangkah dengan hati-hati menelusuri jalan setapak yang hanya dikenal oleh sedikit orang. Kakinya yang terbalut sepatu lusuh berdebu menyentuh tanah yang keras. Setiap langkahnya menyentuh bumi yang sudah lama ia kenal. Namun kali ini terasa berbeda. Di hadapannya, sungai yang mengalir deras menghalangi jalannya. Hutan ini, yang terkenal dengan kerahasiaannya dan dijauhi oleh penduduk desa, menyimpan banyak misteri. Tak ada yang berani melintas ke sini, kecuali mereka yang sudah terjerat oleh rasa penasaran atau kesalahan besar. Kakek itu, meskipun sudah tua, masih memiliki semangat yang belum padam, semangat untuk mengetahui lebih dalam tentang rahasia alam yang sudah lama dia abaikan. Sejak ia kehilangan anak-anaknya yang lama lalu, akibat kecelakaan yang tak terduga, ia merasa seolah-olah dunia ini kehilangan warnanya. Tak ada yang benar-benar mengerti beban yang ia rasakan, kecuali alam. Alam selalu ada untuk mendengarkan keluh kesahnya, meski dalam keheningan. Maka, kakek itu sering pergi, berjalan tanpa tujuan yang jelas, hanya untuk merasakan ketenangan yang tak bisa ia temukan di desa. Namun, kali ini, perjalanannya di hutan ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang mengarahkannya ke sini, ke tepian sungai yang terletak jauh di dalam hutan. Sesuatu yang menariknya ke tempat yang bahkan tidak ia ketahui namanya. Hatinya berdebar lebih cepat daripada biasanya, dan meskipun ia tidak bisa menjelaskan mengapa, kakek tahu bahwa ia harus terus berjalan. Saat ia berdiri di tepi sungai, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ia mendengar suara aneh, suara yang sebelumnya tak pernah ia dengar. Suara itu datang dari arah bawah, dari dalam semak-semak yang lebat di sisi sungai. Kakek itu berhenti sejenak, menajamkan pendengaran. Ada sesuatu yang bergerak di sana. Dengan perlahan, ia mendekatkan dirinya ke suara itu. Hatinya dipenuhi dengan rasa penasaran yang menggeliat. Betapa terkejutnya ia saat melihat dua bayi kembar tergeletak di tepi sungai. Mereka terbungkus dengan kain putih yang sudah kotor, tergeletak begitu rentan di antara bebatuan dan akar pohon. Mata mereka tertutup rapat, tetapi nafas mereka terdengar teratur. Ada kehidupan dalam diri mereka. Bayi-bayi itu tampaknya tak terjamah oleh bahaya, seolah-olah alam yang ada di sekeliling mereka telah melindungi mereka. Kakek itu membungkuk, mendekat, dan menatap mereka dengan penuh keheranan. Saat kakek memandangi kedua bayi itu, sebuah suara keras dan menggema tiba-tiba terdengar dari hutan yang lebat. Suara itu tidak asing bagi kakek, karena ia sudah mendengarnya berkali-kali selama hidupnya. Namun kali ini, suaranya penuh dengan ancaman. Ia berbalik, dan dari dalam hutan, muncul sosok yang sangat besar, yang membuat darahnya berhenti mengalir. 7 buaya putih besar, dengan kulit berkilau putih seperti salju, berdiri di hadapan kakek. Mata mereka memancarkan aura keagungan yang tak bisa digambarkan, seakan mereka bukan makhluk biasa. Buaya-buaya itu bergerak perlahan, menjaga jarak, tetapi setiap langkah mereka memberi peringatan yang jelas. Mereka bukan hanya pelindung, tetapi juga penjaga yang setia pada sesuatu yang jauh lebih besar daripada apa yang bisa dipahami oleh manusia biasa. Kakek itu merasakan getaran energi yang kuat di udara. Sesuatu yang tak terucapkan melayang di sekelilingnya, sesuatu yang berada di luar kendalinya.
Kakek itu mundur beberapa langkah, merasa keberadaannya terancam, tetapi juga terpesona. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari bayi-bayi kembar itu. Kenapa mereka bisa berada di sini, di tempat yang begitu terlarang? Dan apa hubungan mereka dengan buaya-buaya putih yang tampaknya sangat melindungi mereka? Mata kakek itu seakan bisa menembus waktu, dan dalam sekejap, ia teringat pada banyak cerita yang pernah ia dengar dari mulut orang-orang bijak di desanya. Cerita-cerita tentang bayi-bayi yang dilahirkan dengan takdir yang besar, yang menjadi pusat dari peristiwa besar yang dapat mengubah nasib dunia. Tak seorang pun pernah benar-benar tahu apa arti dari cerita-cerita itu, tetapi kakek selalu merasa bahwa ia harus tahu lebih banyak. Tapi, meskipun hatinya bergejolak dengan 1000 pertanyaan, kakek tahu bahwa ia tidak bisa segera mengambil keputusan. Ia harus lebih berhati-hati. Buaya-buaya itu bukan hanya makhluk yang tampak menakutkan. Mereka adalah penjaga, pelindung dari kekuatan yang jauh lebih besar. Mereka tidak akan membiarkan siapapun, bahkan dirinya, mendekati bayi-bayi itu jika tak ada alasan yang kuat. Kakek kembali menatap bayi-bayi itu, dan untuk sejenak, ia merasakan perasaan yang sangat kuat, seakan alam itu sendiri berbicara kepadanya, memberinya pengertian yang mendalam tentang apa yang harus ia lakukan. Namun, kakek tahu bahwa keputusan yang akan ia buat bukanlah hal yang sederhana. Keberadaan bayi-bayi ini, dikelilingi oleh buaya-buaya putih yang misterius, adalah sebuah misteri yang lebih besar dari dirinya. Perjalanan ini, seakan-akan, baru saja dimulai. Kakek tua itu berdiri tegak, tubuhnya terasa berat, namun jantungnya berdegup kencang, lebih keras daripada yang pernah ia rasakan sebelumnya. Di depan matanya, buaya-buaya putih itu bergerak pelan namun pasti, menjaga jarak yang cukup jauh dari bayi-bayi kembar yang tergeletak di tepi sungai. Kakek tahu, jika ia mendekat lebih jauh, mereka akan bertindak. Tapi sesuatu di dalam dirinya, di kedalaman hatinya, memberinya dorongan untuk terus maju. Namun, meskipun kakek merasa ada dorongan untuk melakukan sesuatu, ia juga merasa ada kekuatan yang lebih besar sedang menekan setiap langkah yang ia ambil. Sesuatu yang ada di sekitar bayi-bayi itu, sesuatu yang lebih dari sekadar alam biasa. Ada energi yang kuat, sebuah medan tak terlihat yang menjalar, mempengaruhi setiap sudut hutan ini. Kakek bisa merasakannya, sebuah gelombang yang menggulung, menyentuh tubuhnya dengan lembut, tapi kuat. Begitu kuat, sampai ia merasa sedikit pusing. Matahari yang perlahan tenggelam di balik hutan hanya menyisakan sorot kuning yang memudar, menambah kesan misterius yang menyelimuti seluruh area itu. Hutan yang seharusnya tenang kini terasa hidup, dan itu bukan hanya karena angin atau suara-suara alam yang biasa terdengar. Sesuatu yang lebih besar sedang berlangsung, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kakek menundukkan kepala sejenak, berusaha meredam kegelisahannya. Setiap langkah yang ia ambil membuatnya semakin sadar bahwa ia tidak sendirian di sini. Keberadaan bayi-bayi ini adalah kunci untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Namun seiring langkahnya mendekat, buaya-buaya itu semakin menatapnya tajam, seolah menghalangi jalan yang ingin ia ambil. Salah satu buaya putih itu bergerak maju sedikit, bibirnya sedikit terangkat, memperlihatkan gigi-gigi tajam yang bersinar dalam cahaya matahari yang memudar. Itu adalah peringatan. Kakek tahu, jika ia melangkah lebih dekat, buaya-buaya itu tidak akan segan untuk menyerangnya. Tetapi sesuatu dalam diri kakek menuntut untuk mengambil langkah lebih jauh. Tunggu. Bisiknya, suara tua yang serak namun penuh keyakinan. Apa yang kalian lindungi? Apa yang ingin kalian sembunyikan? Namun, buaya-buaya itu tidak menjawab, hanya mengawasinya dengan tatapan dingin, penuh misteri. Mereka adalah penjaga yang setia, makhluk yang tidak memerlukan kata-kata. Mereka hanya memiliki satu tujuan, melindungi. Kakek kembali menatap bayi-bayi itu. Dengan hati-hati, ia berjongkok. Jaraknya kini tidak lebih dari beberapa langkah dari mereka. Suara gemericik air sungai yang mengalir deras terdengar jelas di telinganya, menambah ketegangan yang semakin merasuk. Tangan kakek terulur, hampir menyentuh bayi-bayi itu, tetapi tubuhnya berhenti. Ada rasa takut yang tiba-tiba datang, seperti sebuah bisikan dari dalam dirinya yang memperingatkan bahwa jika ia melakukan tindakan ini, akan ada konsekuensi yang tak terduga. Pada saat itu, sebuah gambaran muncul dalam benaknya. Sebuah mimpi yang datang entah dari mana, mimpi yang tak pernah ia terima begitu saja sebagai ilusi. Dalam mimpi itu, ia melihat desanya, desa tempat ia tinggal selama bertahun-tahun. Desanya terbakar. Orang-orang berlarian ketakutan, berteriak, dan di tengah kehancuran itu, ada bayi-bayi kembar yang muncul, membawa kehancuran bagi semua yang ada di sana. Mimpi itu begitu jelas, begitu nyata. Kakek tahu bahwa jika ia membawa bayi-bayi ini pulang,
Apa yang ada dalam mimpinya bisa menjadi kenyataan. Takdir ini tak bisa aku lawan, gumamnya dengan suara rendah, penuh rasa berat. Ia menarik tangannya kembali, langkahnya mundur sedikit demi sedikit. Buaya-buaya putih itu tetap diam, seolah memahami keputusan yang baru saja ia buat. Kakek itu menatap bayi-bayi itu sekali lagi, merasa hati kecilnya terberai. Ia ingin mengasuh mereka, memberi mereka kasih sayang yang selama ini ia rindukan. Tetapi ia juga tahu, dalam hatinya, bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur takdir ini. Alam, dengan segala misterinya, telah berbicara. Jika bayi-bayi ini adalah bagian dari takdir yang harus diterima, ia harus menyerahkannya kembali kepada alam. Dengan perasaan yang penuh keraguan, kakek berdiri tegak. Aku mempercayakan kalian pada alam semesta. Semoga kalian terlindungi. Dengan langkah-langkah berat, kakek itu mundur, perlahan-lahan menjauh dari bayi-bayi yang tergeletak di sana. Buaya-buaya putih itu tetap mengawasi setiap gerakannya, tetapi mereka tidak menghalangi jalan keluarnya. Saat kakek itu berbalik dan melangkah kembali ke hutan, bayangan kegelapan semakin memanjang di belakangnya, menutupi sisa-sisa cahaya matahari yang memudar. Namun, dalam hatinya, kakek merasakan sesuatu yang lebih besar dari sekadar keraguan. Ia tahu bahwa ini bukan akhir dari kisah ini. Alam telah memutuskan jalan mereka, dan kakek hanya bisa mengikuti arus takdir yang tidak bisa ia ubah. Bayi-bayi itu akan tetap menjadi misteri, dan hutan ini akan terus menyimpan rahasia yang mungkin tidak akan pernah terungkap. Hutan itu semakin gelap seiring langkah kaki kakek yang terus menjauh dari sungai. Sorot matahari yang memudar tak lagi mampu memberikan kehangatan, hanya menyisakan sisa-sisa cahaya yang perlahan ditelan oleh kegelapan malam. Kakek menghela napas berat, tubuhnya lelah, namun pikirannya jauh lebih letih. Setiap langkah terasa semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang membebaninya, sesuatu yang lebih dari sekadar perjalanan fisik. Mimpi yang tadi ia alami masih terngiang dalam benaknya. Gambaran hancurnya desa, teror yang dibawa oleh bayi-bayi itu, dan kegelisahan yang merasuki hatinya. Bayi-bayi itu adalah kunci dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kakek tak bisa menyingkirkan perasaan bahwa ia telah melakukan sesuatu yang keliru, meskipun ia merasa seolah-olah jalan yang diambilnya adalah yang terbaik. Namun, alam tidak pernah salah, bukan? Apa yang sebenarnya terjadi? Gumamnya, tak bisa menjawab pertanyaan yang berputar di pikirannya. Hutan ini terasa hidup, namun bukan dalam cara yang biasa. Pohon-pohon besar itu seakan menatapnya, cabang-cabangnya bergerak perlahan seperti tangan yang menuntut perhatian. Kakek bisa merasakan mata mereka, meskipun tak ada yang benar-benar ada di sana. Setiap langkah yang ia ambil membawa kenangan masa lalu yang tersisa, kenangan tentang dunia yang dulu ia kenal, tentang desanya yang damai, dan kini, tentang takdir yang menggiringnya ke jalan yang tak bisa ia mengerti. Langkahnya berhenti di depan sebuah pohon besar, sebuah pohon yang sudah ia kenal sejak bertahun-tahun yang lalu. Pohon itu, dengan akar yang menjalar di sepanjang tanah dan cabang yang menjorok tinggi ke langit, selalu memberinya ketenangan. Namun kali ini, pohon itu seolah tidak memberikan rasa aman. Kakek merasakan sesuatu yang aneh, sebuah bisikan halus yang datang dari dalam diri pohon itu. Sesuatu yang menyarankan untuknya tidak kembali ke desa. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara malam yang dingin. Apakah ini semua sebuah ujian? Tanyanya pada dirinya sendiri, walau tidak ada yang bisa memberinya jawaban. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, angin tiba-tiba bertiup kencang, seakan menyentakkan seluruh hutan. Daun-daun yang berguguran berserakan di udara, dan dalam sekejap, sebuah suara lembut namun kuat terdengar di telinganya. "Jangan kembali, kakek." Kakek terkejut. Itu suara yang tidak pernah ia dengar sebelumnya, namun begitu jelas dan begitu dekat. Ia berbalik, melihat sekelilingnya dengan mata yang terbuka lebar, tetapi tak ada siapa-siapa. Hanya hutan yang sunyi, dengan suara alam yang mendalam. Tapi bayi-bayi itu, bisiknya, mereka harus dibawa. Mereka adalah bagian dari takdir. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dalam, lebih menggetarkan. Mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih gelap. Alam telah memilih jalan mereka. Kakek, kamu tidak bisa mengubahnya. Kakek terdiam. Kata-kata itu menggetarkan hatinya. Sesuatu yang lebih gelap? Apakah itu berarti ancaman bagi desanya? Bagi orang-orang yang ia cintai? Pertanyaan itu berputar di pikirannya, membuatnya semakin bingung dan cemas. Di satu sisi, ia merasa diberi tugas untuk melindungi bayi-bayi itu, tetapi di sisi lain, ia merasa bahwa langkahnya untuk membawa mereka kembali hanya akan menambah bencana.
Bayi-bayi itu akan membawa kehancuran. Mereka bukan untukmu untuk dipelihara, lanjut suara itu. Kamu hanya perlu percaya pada alam semesta. Segalanya sudah digariskan. Kakek menatap tanah, matanya berkaca-kaca. Semua yang ia tahu tentang dunia ini, tentang hidupnya yang sederhana, sepertinya kini harus dipertanyakan. Tiba-tiba, ia merasa sangat kecil di hadapan kekuatan alam yang begitu besar, yang tak dapat ia lihat dengan mata telanjang, tetapi bisa ia rasakan dengan hati. Namun, ada satu hal yang pasti, kakek tidak bisa melawan takdir. Setiap keputusan yang ia buat hanya akan menjadi bagian dari cerita yang lebih besar, sebuah cerita yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, meninggalkan bayi-bayi itu di bawah perlindungan buaya-buaya putih, yang menurutnya adalah penjaga yang ditugaskan oleh alam. Ia harus mempercayakan mereka pada kekuatan yang lebih besar. Kakek menarik napas panjang, dan berjalan lebih jauh ke dalam hutan, meninggalkan sungai dan bayi-bayi itu di belakang. Namun, saat ia mulai meninggalkan tempat itu, sebuah perasaan aneh menyelimuti dirinya, perasaan bahwa ini belum berakhir. Bahwa keputusan yang telah ia buat akan membawa akibat yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Tetapi itu adalah pilihan yang harus ia terima. Alam sudah membuat keputusan, dan kakek tidak bisa berbuat lebih banyak. Malam semakin larut, dan hutan semakin gelap. Suara-suara binatang malam mulai terdengar, memberi kesan bahwa hutan ini semakin hidup. Kakek berjalan lebih jauh, mengabaikan gemerisik yang terdengar di belakangnya, seolah alam itu sendiri yang bergerak mengikuti jejaknya. Namun, saat ia melangkah lebih jauh, ia mendengar suara yang berbeda, suara langkah kaki yang semakin mendekat. Suara berat, dan sangat jelas, seakan seseorang mengikuti jejaknya. Siapa itu? Bisiknya. Hati kakek mulai berdebar cepat. Ia berhenti sejenak, matanya mencari di antara pepohonan. Tetapi tak ada apa-apa. Sesaat ia merasa bahwa ia telah melangkah ke dalam kekosongan. Tetapi suara itu kembali terdengar, lebih keras, lebih jelas. Kini, bukan hanya suara langkah kaki, tetapi juga suara bisikan yang datang dari belakangnya. Jangan lari dari takdirmu, kakek. Setelah mendengar bisikan itu, kakek merasa seolah-olah dunia sekitarnya mulai berputar, dan ia dikelilingi oleh bayangan-bayangan yang tak terlihat. Hutan yang tadinya begitu tenang kini menjadi tempat yang penuh dengan suara-suara aneh. Ia merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang mengawasi setiap gerak-geriknya. Tanpa sadar, ia mulai mempercepat langkahnya, namun semakin ia mencoba melangkah lebih cepat, semakin berat langkahnya, seperti ada kekuatan yang menahannya. Siapa yang ada di sana? Kakek berteriak, suaranya serak dan tegang, namun tak ada jawaban selain suara gemerisik daun yang bergoyang. Ia memandang ke sekeliling, mata tuanya yang mulai kabur melihat hanya bayang-bayang yang bergerak. Tubuhnya mulai gemetar, bukan karena usia, tetapi karena perasaan takut yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Seakan alam itu sendiri berontak, mencoba memberitahunya sesuatu yang besar, sesuatu yang tidak dapat ia hindari. Kakek tahu, perasaan ini adalah pertanda, meskipun ia tak sepenuhnya mengerti apa yang akan terjadi. Kakek berhenti di bawah pohon besar yang hampir roboh, sebuah pohon yang sudah lama ia kenal. Daunnya menguning dan ranting-rantingnya yang bengkok seperti tangan yang terulur ke langit. Ia merasakan getaran pada tanah di bawahnya, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam bumi, sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang bisa dipahami oleh manusia. Lalu, ia melihat sesuatu yang bergerak perlahan ke arahnya. Siluet gelap itu muncul dari balik pepohonan, lebih besar dari apapun yang pernah ia lihat. Kakek menahan napas, matanya terbelalak, jantungnya berdetak keras. Siapa itu? Desisnya, hampir tak percaya pada apa yang dilihatnya. Kemudian, bayangan itu muncul lebih jelas, dan kakek mengenalinya. Itu bukan manusia. Itu makhluk yang lebih tua, lebih besar, dan lebih kuat. Sebuah buaya besar, dengan kulit putih bersih yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Sebuah makhluk yang telah ia dengar dalam cerita-cerita kuno, cerita yang sering ia abaikan karena menganggapnya hanya mitos belaka. Buaya putih itu melangkah mendekat, tubuhnya begitu besar dan tenang. Suara desisan halus terdengar saat ia menggerakkan tubuhnya di antara pepohonan. Mata buaya itu menyala dengan warna biru yang menyakitkan untuk dilihat. Namun dalam tatapannya terdapat kedalaman yang tidak bisa dijelaskan. Seakan buaya itu memandang langsung ke dalam jiwa kakek, menembus lapisan-lapisan pikirannya, dan mengetahui segala rahasia yang ia sembunyikan. Jangan takut, suara itu terdengar dalam pikiran kakek. Itu bukan suara fisik, bukan suara yang bisa didengar telinga, melainkan suara yang datang dari kedalaman jiwa.
Apa yang kamu inginkan? Suara kakek bergetar, tetapi ia mencoba untuk tetap tegar. Buaya putih itu berhenti tepat di depan kakek, seakan menilai apakah ia pantas untuk mendengar kata-kata berikutnya. Matanya yang berkilauan tidak mengalihkan pandangannya, dan untuk pertama kalinya, kakek merasakan sebuah perasaan yang sangat mendalam, perasaan bahwa ia sedang berbicara dengan sesuatu yang jauh lebih tua dan bijaksana daripada manusia manapun yang pernah ia temui. Bayi-bayi itu, suara buaya itu terdengar lagi. Mereka adalah ujian. Mereka bukan untuk dibawa oleh tangan manusia. Kamu telah melakukan pilihan yang benar dengan meninggalkan mereka. Kakek terdiam. Meskipun tubuhnya gemetar, ada sebuah rasa ketenangan yang mulai menyelimuti hatinya. Suara buaya itu membawa kedamaian, seolah-olah kata-katanya adalah kebenaran yang tak bisa disangkal. Alam semesta, dalam bentuk buaya putih ini, telah memberikan petunjuk yang sangat jelas. Bayi-bayi itu bukan bagian dari takdirnya. Alam semesta, dengan segala keajaibannya, telah membuat keputusan, dan kakek hanya perlu menerima. Tapi, apa yang akan terjadi pada desa? Apa yang akan terjadi pada orang-orang yang aku tinggalkan? Kakek bertanya, suaranya penuh keraguan. Aku tak ingin mereka menderita. Buaya itu diam sejenak, lalu menjawab dengan suara yang lebih lembut, namun penuh kekuatan. Kamu telah melakukan apa yang harus dilakukan, kakek. Alam telah menggariskan jalan ini. Desa MU akan tetap bertahan, tetapi mereka harus belajar dari keputusan yang kamu buat. Tak semua yang tampak seperti berkah adalah berkah. Tak semua yang tampak seperti kutukan adalah kutukan. Kakek menunduk, merasa beban di hatinya sedikit berkurang. Meski ia masih tidak sepenuhnya mengerti, ia tahu bahwa ada kebijaksanaan dalam kata-kata buaya itu. Ada sesuatu yang lebih besar yang mengatur semuanya. Dan ia hanyalah bagian kecil dari sebuah alur takdir yang lebih luas. Kamu akan melihat, kakek, buaya itu melanjutkan, apa yang terjadi setelah ini. Alam akan mengungkapkan semuanya pada waktunya. Tanpa sepatah kata pun, buaya putih itu bergerak menjauh, melesat dengan kecepatan yang mengejutkan, meninggalkan kakek di tengah hutan yang kini terasa lebih tenang. Keheningan malam itu kembali menyelimuti hutan, seakan semuanya kembali pada tempatnya. Kakek berdiri di sana, menatap ke arah tempat di mana buaya itu menghilang, dan menyadari bahwa ia telah diterima oleh alam dengan cara yang tak bisa dipahami sepenuhnya. Langkahnya terasa lebih ringan sekarang. Tidak ada lagi rasa cemas atau takut. Ia tahu bahwa keputusan yang ia buat adalah yang terbaik, meskipun itu terasa sangat berat. Alam semesta telah memilih, dan kakek hanya bisa mengikuti. Kakek melangkah kembali, kali ini dengan hati yang lebih tenang. Ia tahu bahwa meskipun ia meninggalkan bayi-bayi itu di hutan, ada kekuatan yang lebih besar yang akan menjaga mereka. Ia harus percaya pada alam, percaya pada takdir, dan mempercayakan semuanya pada semesta. Saat ia berjalan kembali ke desa, bulan mulai menyinari jalan di depannya, menerangi jalannya yang penuh teka-teki. Di dalam hati kakek, ada harapan bahwa keputusan ini, meskipun penuh misteri, akan membawa kedamaian pada desanya dan kehidupan yang lebih baik bagi semua. Ia hanya bisa berharap bahwa takdir yang lebih besar ini akan terungkap pada waktunya. Namun, kisah ini belum berakhir. Bagaimana perjalanan kakek akan berlanjut? Apa yang akan terjadi pada bayi-bayi itu? Semua pertanyaan ini hanya bisa terjawab dengan waktu. Kakek melangkah dengan langkah pasti, meskipun tubuhnya yang rentan mulai terasa lelah. Hutan yang begitu lebat kini terasa lebih tenang, namun masih ada getaran yang menambah rasa aneh dalam dirinya. Ada sesuatu yang tertinggal, sebuah perasaan yang tidak bisa ia abaikan. Seperti ada sebuah suara yang memanggilnya untuk kembali ke tempat yang ia tinggalkan. Saat kakek hampir tiba di pinggir hutan, di batas antara dunia alami dan desa yang seharusnya aman, sebuah angin sepau-sepau menyapu wajahnya. Angin itu membawa aroma tanah basah, daun-daun yang rapuh, dan bau segar dari sungai yang deras mengalir. Itu adalah aroma yang biasa, tetapi hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Sesuatu yang memanggilnya untuk kembali. Pikiran kakek mulai melayang, mengingat kembali apa yang baru saja ia alami. Tatapan mata buaya putih yang begitu dalam dan penuh misteri masih terbayang jelas di benaknya. Kata-kata buaya itu, meskipun penuh kebijaksanaan, terasa seperti sebuah teka-teki yang belum terpecahkan. Kakek tahu bahwa ia harus menemukan jawaban untuk dirinya sendiri dan juga untuk anak cucunya, yang mungkin tidak akan pernah mengerti alasan mengapa ia memilih meninggalkan bayi-bayi itu. Namun, suara hati kakek semakin kuat, menuntutnya untuk lebih dalam meresapi apa yang telah terjadi. Ada sesuatu yang terasa ganjil di desanya.
Sebuah perasaan bahwa keputusan yang telah ia buat mungkin tidak sepenuhnya benar, atau mungkin justru itulah yang dimaksudkan alam untuk dia lakukan. Setibanya di rumah, kakek duduk di kursinya yang sudah lapuk, menatap api yang menyala di perapian. Wajahnya yang keriput tampak murung, dipenuhi dengan perasaan gelisah yang tidak dapat ia hilangkan. Ketika angin malam bertiup melalui celah-celah rumah kayu yang sederhana, kakek merasakan seolah-olah seluruh dunia sedang menantinya untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Seolah-olah ada panggilan dari dalam dirinya, atau mungkin dari alam semesta itu sendiri, untuk bertindak. Tetapi kakek juga tahu, keputusan yang ia buat untuk meninggalkan bayi-bayi itu bukanlah hal yang sederhana. Itu adalah keputusan yang penuh dengan pengorbanan dan keyakinan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar hidupnya, sesuatu yang bahkan tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seiring berjalannya waktu, kakek merasa semakin terisolasi. Meskipun desa itu tampak biasa-biasa saja, ia bisa merasakan ada yang tidak beres. Ada rasa cemas yang mulai menggelayuti desanya, seperti bayangan yang perlahan mulai mendekat. Kakek mencoba untuk mengabaikan perasaan itu, tetapi setiap malam, mimpi-mimpi yang aneh terus datang, mengganggu tidurnya. Dalam mimpi-mimpi itu, ia kembali ke hutan, kembali ke tempat ia meninggalkan bayi-bayi itu. Dalam salah satu mimpi itu, kakek melihat sesuatu yang mengerikan. Bayi-bayi itu, yang dulu ia tinggalkan, kini tumbuh menjadi sosok yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih mengerikan. Mereka memiliki mata yang menyala dengan warna biru, seperti buaya putih yang pernah ditemuinya. Mereka berjalan di atas air dengan langkah yang begitu tenang, sementara di sekeliling mereka, hutan tampak terbakar. Tanah retak, pohon-pohon tumbang, dan suara-suara aneh memenuhi udara. Di antara kerusakan itu, bayi-bayi itu tersenyum dengan senyuman yang tidak manusiawi, senyuman yang mengerikan. Kakek terbangun dengan terengah-engah, tubuhnya berkeringat dingin. Ia menyadari bahwa mimpinya itu bukanlah sekadar mimpi biasa. Itu adalah peringatan. Mungkin, bayi-bayi itu memang membawa sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehidupan mereka. Mungkin mereka adalah bagian dari sesuatu yang tidak bisa dia pahami, tetapi yang harus dia hadapi. Kakek merasakan dorongan yang kuat untuk kembali ke hutan, untuk kembali mencari bayi-bayi itu. Walaupun ia tahu bahwa itu berarti ia harus menghadapi sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, sesuatu yang lebih misterius dan berbahaya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa tinggal diam. Alam sudah memberinya petunjuk, dan sekarang saatnya untuk mengikuti jalan itu. Dengan langkah pasti, kakek kembali memasuki hutan yang gelap. Malam sudah semakin larut, dan langit di atasnya dipenuhi oleh jutaan bintang. Suara alam semakin jelas terdengar. Namun ada ketegangan yang menggantung di udara. Ada sesuatu yang menunggu. Saat kakek tiba di tempat yang sama di mana ia meninggalkan bayi-bayi itu, ia merasa seakan-akan ada yang mengawasi. Pohon-pohon di sekitar tempat itu tampak lebih besar, lebih tua, dan lebih misterius daripada sebelumnya. Angin berhembus kencang, membawa bau tanah dan daun basah, tetapi juga membawa sesuatu yang lebih mengerikan. Kakek merasakan getaran yang kuat di tanah, seperti ada sesuatu yang sedang bergerak di bawah permukaan. Tanpa berpikir panjang, kakek melangkah maju, menuju ke tempat di mana ia meninggalkan bayi-bayi itu. Namun, saat ia hampir tiba di sana, ia merasakan sebuah kekuatan yang menahannya. Sebuah suara terdengar, kali ini bukan dari buaya putih yang ia temui sebelumnya, tetapi dari kedalaman hutan itu sendiri. Kakek, suara itu terdengar dalam pikirannya, dalam suara yang penuh dengan kekuatan. Apa yang kau cari? Apa yang kau harapkan akan terjadi? Kakek terdiam, mencoba untuk menenangkan dirinya. Ia tahu, ini bukanlah kebetulan. Ini adalah ujian yang lebih besar, sebuah ujian dari alam yang harus dia hadapi. Aku ingin tahu, kakek berkata dengan suara berat. Apakah keputusan yang aku buat benar? Apakah aku telah melindungi desaku dengan benar? Suara itu terdiam sejenak, kemudian terdengar lagi. Apakah kamu tahu apa yang akan terjadi setelah ini? Apa yang akan kau lakukan jika bayi-bayi itu kembali padamu? Kakek merenung, merasakan betapa dalamnya pertanyaan itu. Ia tahu, keputusan yang ia buat tidak hanya mempengaruhi dirinya sendiri, tetapi juga desanya, bahkan alam itu sendiri. Tapi ia juga tahu, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang bermain di balik semua ini. Jika mereka kembali, kata kakek dengan yakin, aku akan menerima apapun yang terjadi. Aku akan melakukan apa yang harus dilakukan, apapun risikonya. Di saat itulah, ia mendengar suara dari arah belakangnya. Suara langkah kaki yang berat, diikuti oleh bisikan angin yang semakin kencang. Kakek berbalik, dan di hadapannya berdiri sosok yang sudah lama ia tunggu-tunggu.
Namun kali ini, sosok itu tidak hanya membawa harapan, tetapi juga sebuah kenyataan yang harus diterima. Tapi, apakah kenyataan itu akan lebih baik atau lebih buruk dari yang kakek bayangkan? Kakek berdiri terdiam, perasaan campur aduk memenuhi hatinya. Di hadapannya, bukan hanya hutan yang tampak lebih hidup dari sebelumnya, tetapi juga kehadiran sosok yang begitu misterius. Bayangan gelap yang bergerak perlahan, menyatu dengan kabut yang mulai menyelimuti tempat itu. Hembusan angin semakin kencang, membawa suara desiran halus, seperti bisikan dari masa lalu yang telah lama terkubur. Kakek tahu, ini bukanlah sekadar ilusi, ini adalah kenyataan. Dari balik pohon-pohon raksasa yang menjulang tinggi, sosok itu mulai terlihat dengan lebih jelas. Kakek bisa merasakan kekuatan yang begitu besar, yang memancar dari keberadaan makhluk itu. Sosok itu muncul dengan tenang, seolah-olah tidak terpengaruh oleh ketegangan yang mengisi udara. Ia tidak bisa melihat dengan jelas apa bentuknya, tetapi perasaan yang muncul begitu kuat, seperti ada sesuatu yang telah menunggu untuk bertemu dengannya. Kakek menatapnya dengan hati berdebar. "Siapa kamu?" tanyanya. Suaranya terdengar berat dan tegang, tetapi penuh dengan rasa penasaran yang mendalam. Sosok itu tidak segera menjawab. Hanya ada keheningan yang menggantung, dan kakek bisa merasakan seolah dunia berhenti berputar sejenak. Kemudian, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dalam dan menggelegar, seolah berasal dari kedalaman bumi. "Aku adalah penjaga dari segala yang tak terungkapkan," jawab suara itu dengan tegas. "Aku ada di sini untuk memberi petunjuk, untuk menunjukkan jalan yang harus kau pilih." Kakek menatap ke arah suara itu datang, matanya penuh dengan keraguan. "Jalan? Jalan apa yang harus aku pilih? Aku hanya seorang kakek tua yang ingin melindungi desaku, melindungi anak cucu dari segala bahaya yang tak terlihat." Sosok itu tidak bergerak, tetapi kakek bisa merasakan kekuatan yang datang dari makhluk itu semakin dekat. "Apa yang kau inginkan lebih dari itu, kakek?" Suara itu bertanya dengan nada yang penuh teka-teki. "Apakah kau benar-benar tahu apa yang sedang terjadi di dunia ini? Apa yang sedang kau hadapi? Apakah kau hanya ingin melindungi desamu? Atau ada yang lebih dalam lagi yang menggerakkanmu?" Kakek mencerna setiap kata dengan hati-hati. Ia merasakan sebuah dorongan kuat untuk memahami makna dari pertanyaan itu. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan lebih dalam? Apakah ia telah mengambil keputusan yang salah dengan meninggalkan bayi-bayi itu? Apakah ia benar-benar melindungi desanya? Atau justru mengorbankan masa depan yang lebih besar? "Tapi bayi-bayi itu," kata kakek dengan suara penuh keraguan, "mereka adalah bagian dari sesuatu yang aku tidak mengerti. Aku merasa ada sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang lebih besar daripada apa yang aku ketahui." Sosok itu mulai bergerak, langkahnya ringan namun penuh kekuatan. "Apa yang kau takuti, kakek?" tanyanya. "Apakah kau takut akan perubahan? Takut akan apa yang belum terlihat? Alam ini, hutan ini, semuanya memiliki kehendaknya sendiri. Kau hanya satu bagian kecil dari seluruh cerita yang lebih besar." Kakek merasa sebuah beban berat di dadanya. Ia tahu, apa yang baru saja dikatakan oleh sosok itu ada benarnya. Alam ini tidak hanya tentang dia dan desanya. Alam semesta memiliki rencana yang jauh lebih besar, lebih misterius daripada yang bisa dia pahami. Ia hanyalah bagian kecil dari gambaran besar itu, dan mungkin, ia harus menerima kenyataan bahwa keputusan yang telah ia buat bukanlah akhir dari segalanya. "Jika aku membiarkan bayi-bayi itu pergi, apakah itu berarti aku mengorbankan sesuatu yang lebih besar?" tanya kakek dengan suara gemetar. "Apakah aku harus memilih untuk mengembalikannya, meskipun aku merasa takut akan akibatnya?" Sosok itu mengangguk perlahan. "Takut adalah bagian dari kehidupan, kakek. Semua makhluk hidup merasa takut pada sesuatu. Tapi ingatlah, kadang-kadang, ketakutan itu adalah pelindungmu, dan terkadang, ia justru menghalangi jalanmu. Keputusanmu akan menentukan bukan hanya nasibmu, tetapi juga nasib desamu, bahkan alam ini." Kakek merasa berat hati. Ia ingin kembali ke desa, ingin kembali ke kehidupan yang lebih sederhana dan aman, tetapi suara hati dalam dirinya terus mengingatkan bahwa ini bukan sekadar masalah desa atau bayi-bayi itu. Ini adalah ujian yang lebih besar. Alam semesta telah memberinya tugas yang tak bisa ia abaikan. "Jadi apa yang harus aku lakukan?" tanya kakek, suaranya lebih rendah. "Apa yang akan terjadi jika aku membawa mereka kembali? Apa yang akan terjadi jika aku memilih untuk menghadapinya?" Sosok itu berhenti sejenak, kemudian melangkah lebih dekat kepada kakek. "Kau akan tahu jawabannya, kakek," jawabnya dengan penuh keyakinan. "Kau akan mengerti saat-saatnya tiba. Alam ini akan membimbingmu. Tetapi ingat,
ada jalan yang harus kau pilih, dan itu hanya bisa kau tentukan. Kakek menatap ke depan, matanya terfokus pada jalan yang terbentang di depannya. Ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai, dan apapun yang ia pilih, ia harus siap menghadapi konsekuensinya. Dalam hati, ia merasakan sebuah dorongan yang kuat untuk kembali ke tempat itu, untuk menghadapinya sekali lagi. Entah itu membawa malapetaka atau keajaiban, kakek tahu, itu adalah jalan yang harus ia tempuh. Dengan tekad yang bulat, kakek melangkah maju, mengikuti suara yang memanggilnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia tahu bahwa dunia ini lebih besar dari dirinya. Dan mungkin, justru dengan menghadapi ketakutan dan tantangan itu, ia bisa menemukan jawaban atas segala teka-teki yang membelenggunya. Waktu berlalu dan bayi-bayi yang dahulu ditinggalkan oleh sang kakek kini tumbuh menjadi sosok muda yang penuh misteri dan kekuatan yang luar biasa. Keduanya, kini seorang pria dan seorang wanita, kembali ke desa yang pernah menjadi rumah mereka, tempat mereka dibiarkan di tengah hutan terlarang oleh sang kakek. Kehadiran mereka memicu keresahan di hati warga desa. Mereka adalah simbol dari sesuatu yang tidak dapat mereka pahami, dan ketakutan terhadap mereka menyelimuti desa. Warga desa yang dahulu bersyukur atas bantuan sang kakek, kini merasa was-was dan takut akan sesuatu yang tidak mereka mengerti. Seiring dengan kedatangan anak-anak tersebut, desas-desus mulai menyebar. Ada yang berkata bahwa kedatangan mereka akan membawa bencana besar. Ada yang mengatakan bahwa mereka adalah penyebab dari kesialan yang terjadi di desa belakangan ini. Keberuntungan yang pernah mereka nikmati mulai merosot, hasil panen gagal, penyakit mulai menyebar, dan rumah-rumah tampak rapuh. Namun, ada juga yang berpikir bahwa mungkin bayi-bayi itu memiliki takdir yang lebih besar yang belum terungkap. Mereka tidak tahu mengapa, tetapi ada perasaan bahwa mereka membawa kebaikan, bahkan meski keberadaan mereka tampak menakutkan. Desa yang dulunya penuh dengan kehidupan, kini mulai merasakan dampaknya. Terkadang, malam terasa lebih panjang, dan suara hutan yang dulu menenangkan kini terdengar lebih mengancam. Warga desa mulai berpikir bahwa mereka harus bertindak untuk mengatasi masalah ini, dan tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan yang ada. Dalam sebuah pertemuan besar yang diadakan di tengah alun-alun desa, para tetua berkumpul, membahas apa yang harus dilakukan. Desas-desus yang berkembang semakin memperburuk keadaan. Anak-anak itu, mereka adalah anak-anak yang ditinggalkan oleh kakek itu. Kita harus melakukan sesuatu, ujar salah satu tetua dengan wajah tegang. Kita tidak bisa membiarkan mereka tetap di sini. Mereka adalah ancaman bagi desa kita. Namun, seorang tetua lainnya, yang lebih bijaksana, mencoba menenangkan mereka. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada bukti yang pasti. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa takdir telah membawa mereka kembali. Mungkin kita harus mencoba berbicara dengan mereka. Keputusan itu pun diambil. Mereka harus menghadapinya, berbicara dengan bayi-bayi yang kini bukan lagi bayi. Mereka pergi ke tempat tinggal mereka di hutan, tempat mereka tinggal sejak dilahirkan. Namun, saat mereka sampai di sana, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bayi yang kini sudah dewasa itu menyambut mereka, tetapi bukan dengan tangan terbuka. Mata mereka yang tajam menatap, penuh dengan keteguhan, seolah mereka sudah tahu apa yang akan terjadi. Mereka tahu, dunia ini tidak siap untuk menerima mereka. Kalian datang untuk meminta kami pergi, bukan? Tanya sang pria muda dengan suara yang tenang, tetapi dalamnya mengandung ribuan kata yang tak terucapkan. Kami tahu apa yang kalian rasakan, kalian takut pada kami. Tetapi ketahuilah, bukan kami yang membawa malapetaka pada desa ini. Kalianlah yang menolak takdir yang sudah ditentukan. Masyarakat terdiam. Mereka tahu mereka tidak bisa memaksa anak muda ini untuk tinggal, tetapi mereka juga tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Akhirnya, setelah beberapa hari yang penuh ketegangan dan perasaan bersalah, para tetua dan warga desa memutuskan untuk mengirim seorang utusan khusus, seorang yang sangat dihormati oleh sang kakek dan memiliki hubungan baik dengan mereka, untuk meminta pertolongan. Mereka meminta sang utusan untuk mendekati kakek, meminta maaf, dan mengupayakan agar anak-anak itu bisa diterima kembali dalam masyarakat. Kakek yang telah lama hidup terasing di pinggiran desa itu, akhirnya datang ke desa. Kedatangannya mengundang perasaan campur aduk, antara harapan dan rasa takut. Sang kakek, dengan kerutan di wajah dan mata yang penuh kebijaksanaan, duduk di tengah-tengah warga yang menunggu dengan cemas. Anak-anak itu, mereka bukan sumber malapetaka yang kalian pikirkan, kata kakek dengan suara yang dalam dan penuh arti. Kalian yang menolak mereka. Kalian yang takut kepada sesuatu yang tidak kalian mengerti. Kakek itu melanjutkan, satu-satunya yang dapat menyelamatkan kalian adalah menerima mereka.
Biarkan mereka mengajari kalian untuk melihat dunia ini dengan cara yang berbeda. Alam ini bukanlah musuh kita. Alam adalah bagian dari kita. Jika kalian menutup mata terhadap kenyataan ini, maka kalian akan terus dihantui oleh ketakutan dan kebodohan. Setelah mendengar kata-kata bijak sang kakek, warga desa mulai merasakan kelegaan. Mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa terus hidup dengan rasa takut yang tidak beralasan. Mereka pun mengutus utusan untuk meminta maaf kepada dua sosok muda itu. Setelah berbicara dengan sang kakek, akhirnya mereka mendekati bayi yang telah tumbuh dewasa itu dengan rasa rendah hati. Mereka meminta maaf, berjanji untuk menerima mereka kembali ke dalam masyarakat. Namun, tak ada satupun dari mereka yang dapat memaksa anak muda tersebut untuk tinggal. Mereka telah membuat keputusan. Dengan hati yang tegar, anak muda itu berkata, "Kami tidak membutuhkan masyarakat ini. Kami menghargai semua yang telah kalian lakukan, tapi kami tahu tempat kami. Alam ini adalah rumah kami. Kami akan kembali ke sana. Namun, kami akan berkunjung. Kalian akan selalu dapat menemui kami. Kami akan menjaga keseimbangan alam ini, dan sesekali, kami akan mengunjungi desa ini." Sejak itu, kehidupan di desa mulai berubah. Masyarakat yang sebelumnya menolak dan takut kini melihat dua sosok muda itu dengan rasa hormat. Mereka menjadi simbol dari kekuatan alam yang harus dijaga, bukan ditakuti. Dan meskipun anak muda itu tidak tinggal sepenuhnya di desa, mereka akan datang sesekali, menjadi penjaga alam yang dihormati oleh semua. Kisah tentang bayi yang ditinggalkan di hutan dan kemudian kembali membawa harapan ini mengajarkan desa untuk menghormati alam dan takdir, dan untuk menerima bahwa kadang-kadang hal-hal yang tidak bisa kita pahami justru membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Tahun-tahun berlalu, dan kisah tentang dua bayi kembar yang ditemukan di tengah hutan bersama 7 buaya putih menjadi legenda di desa tersebut. Sang kakek, yang dulunya adalah seorang pengembara yang tersesat, kini telah menjadi sosok yang dihormati karena kebijaksanaannya. Namun, usianya yang semakin tua membuat tubuhnya melemah, dan ia tahu bahwa akhir dari perjalanannya semakin dekat. Desa yang sebelumnya diwarnai oleh ketakutan dan prasangka kini telah berubah. Berkat peran sang kakek, masyarakat mulai memahami bahwa kehadiran bayi kembar itu bukanlah kutukan, melainkan anugerah. Dua anak muda yang dulu ditolak kini menjadi pelindung alam dan penjaga keseimbangan desa. Mereka dikenal karena kemampuan luar biasa mereka dalam memahami alam, berbicara kepada hewan, dan memulihkan keharmonisan di sekitar mereka. Suatu hari, sang kakek memutuskan untuk pergi ke hutan sekali lagi, ke tempat di mana ia pertama kali menemukan bayi-bayi itu. Tubuhnya yang renta berjalan perlahan, ditemani tongkat kayu yang setia. Ketika ia sampai di tepi sungai, matahari mulai terbenam, memancarkan cahaya keemasan yang memantul di permukaan air. Di sana, ia melihat dua sosok muda berdiri di kejauhan. Keduanya, pria dan wanita yang kini telah tumbuh dewasa, mendekati sang kakek. Dengan mata berkaca-kaca, mereka berlutut di hadapannya. "Kakek," kata salah satu dari mereka, "kami tahu waktu kakek telah tiba. Kami di sini untuk menemani perjalanan terakhir kakek." 7 buaya putih tiba-tiba muncul dari air, berbaris rapi seperti prajurit yang menjaga tuannya. Sang kakek tersenyum. "Kalian adalah anugerah terbesar yang pernah saya temukan," ujarnya dengan suara yang bergetar. "Jangan pernah lupakan bahwa alam selalu memiliki caranya untuk menjaga keseimbangan. Jagalah dunia ini sebagaimana kalian telah menjaga desa ini." Perpisahan yang abadi. Di tepi sungai itu, sang kakek menghembuskan napas terakhirnya, dikelilingi oleh dua anak yang kini telah menjadi penerusnya, dan 7 buaya putih yang setia hingga akhir. Tubuh sang kakek dikebumikan di tempat itu, di bawah pohon besar yang rindang. Makamnya menjadi tempat yang suci, dijaga oleh buaya putih dan dikunjungi oleh masyarakat sekitar. Dan pada akhirnya, dua anak muda itu memilih untuk tetap tinggal di hutan, menjaga keseimbangan alam, tetapi mereka sesekali datang ke desa untuk membantu warga. Kini, desa itu tidak lagi dihantui oleh ketakutan, melainkan dihiasi oleh rasa syukur dan hormat kepada alam. Demikianlah akhir dari kisah yang penuh pelajaran dan makna ini. Sebuah perjalanan yang mengajarkan kita tentang kepercayaan, keseimbangan, dan penghormatan kepada alam. Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Semoga kisah ini membawa manfaat dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.